Ini Ernest belum ada, tapi tidak apa-apa. Halo semuanya teman-teman, terima kasih sudah datang di sesi Akademi HAM kita hari ini untuk membahas tentang rasisme di Amerika dan apa yang bisa kita pelajari di Indonesia. Terima kasih ya, hari ini sudah datang. Sesi kita akan langsung kita mulai sekarang dengan beberapa hal yang akan aku awali dengan perkenalan terlebih dahulu. Habis itu juga akan aku berikan beberapa petunjuk untuk acara kita hari ini, beberapa petunjuk teknis. Oke, akan aku share screen-ku sebentar. Oke. Ya, selamat datang teman-teman semua dalam sesi Akademi HAM kita hari ini. Kita hari ini akan belajar bareng nih tentang rasisme dan kekerasan dengan pembicara narasumber kita hari ini adalah Ernest Coverson, yang mana beliau adalah manajer kampanye End Gun Violence dari Amnesty International Amerika. Jadi kalau teman-teman mau tahu tentang bagaimana keadaan protes akan tindakan rasisme di Amerika sekarang, Ernest ini adalah orang yang tepat karena dia adalah orang yang bertanggung jawab secara penuh untuk kampanye amnesti berkaitan dengan isu ini. Gitu. Oke. Nanti juga hari ini akan ada pembicara yang lain. Oh, mungkin aku kenalan dulu, namaku Waskito. Aku adalah manajer dari Community Engagement di Amnesty International Indonesia. Hari ini pembicara kita ada Ernest Coverson dari Amnesty International Amerika, dan juga ada researcher dari Amnesty, 2 orang. Yang pertama adalah Ari. Ari bisa melambaikan tangan ya. Ari hari ini akan mengisi sesi juga tentang penelitian Amnesty, dan juga ada Dominic. Dominic hari ini akan menerjemahkan Ernest untuk kita semua. Gitu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir nanti sesi ini akan saya dalam bahasa Indonesia, tapi nanti saya juga akan memberikan pertanyaan kepada Ernest dalam bahasa Inggris yang akan saya terjemahkan. Gitu. Nanti Dom akan menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Ernest. Seperti itu. Nah, beberapa hal yang mau kita, sebelum kita mulai ya teman-teman, yang pertama adalah nama Zoom teman-teman, mohon pakai nama asli, sama kemudian dalam kurung ditulis teman-teman berada di mana. Supaya kita bisa tahu teman-teman berasal dari mana, nanti kalau tanya, kalau angkat tangan, juga kita bisa tahu siapa yang angkat tangan. Gitu ya. Itu bisa dilakukan sekarang sambil nunggu yang lain. Bisa, jadi nama dalam kurung tempat sekarang berada, di kota mana. Gitu. Selanjutnya, kita hari ini menggunakan Zoom webinar ya teman-teman. Jadi memang ini memiliki beberapa fitur. Nah, teman-teman nanti di situ juga melihat di dalam layar teman-teman sendiri, baik komputer atau HP, ada fitur Q&A gitu, ya kan? Nanti apabila teman-teman mau menanyakan pertanyaan, itu bisa menggunakan fitur itu. Jadi bertanyanya tidak usah menunggu selesai sampai sesi Q&A, tapi selama Ernest sama Mas Ari nanti itu mempresentasikan presentasinya, teman-teman bisa sekalian tanya langsung pakai fitur itu, gitu ya, fitur Q&A, gitu. Sebentar saya lihat apakah teman-teman sudah mengganti namanya. Oke. Oh, belum. Oke. Kalau bisa sudah pakai nama asli bagus. Sama kalau bisa itu ya teman-teman dikasih tanda kurung kemudian sekarang berada di mana supaya kita tahu teman-teman ada di mana. Oke. That's good. Kita lanjutin presentasinya. Hari ini sesi kita akan terlihat seperti ini teman-teman. Yang pertama, durasi acaranya kira-kira 90 menit. Ini sesi pertama ini saya pandu sebagai pembukaan, dan juga akan ada survei polling kecil-kecilan nih sebelum kita mulai untuk kita tahu siapa audiens kita kenalan nih sama teman-teman semuanya hari ini gitu. Pollingnya nanti bisa ngikutin aja kok, gampang, tinggal klik nanti dari layar teman-teman. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan speaker pertama. Ernest akan memberikan presentasinya, kemudian Mas Ari juga akan memberikan presentasinya. Setelah itu kita akan ada sesi tanya jawab selama 20 menit. Habis itu nanti kita juga akan ada forum ekspresi di mana saya yang akan menanyakan kepada teman-teman apa yang teman-teman apa yang menjadi pendapat teman-teman dari sebuah pertanyaan. Jadi nggak cuma teman-teman tanya ke kita, tapi aku dari Amnesty juga pengen tanya nih, kalau teman-teman seperti apa gitu. Nanti akan kita akhiri dengan ajakan untuk aksi yang bisa teman-teman bisa lakukan dari rumah gitu. Oke, nah sekarang kita akan mulai dengan polling.
Oke, jadi ini akan saya tunjukkan beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa langsung jawab dari komputer atau HP-nya sendiri-sendiri. Oke, bisa dimulai pollingnya, moderator, host-nya, silahkan. There we go. Jadi sudah muncul di situ ada beberapa pertanyaan nih, 1, 2, 3 pertanyaan. Silahkan teman-teman jawab pertanyaan ini untuk kita cari tahu sejauh mana teman-teman mengetahui tentang masalah rasisme. Okay, so for Ernest, there are 3 questions. The first question is, how much do you actually know about racism? And then the second question is, how urgent do you think the problem of racism is in Indonesia? And then the third question is whether or not have you ever been a victim of racial attacks? So those are 3 questions that I'm currently asking the participants to answer, just to get a bit to get to know the participants a bit. Oke, silahkan teman-teman, saya kasih waktu 2 menit buat menjawab ya. Silahkan. I'm giving them 2 minutes to answer the questions, the polling. Okay. All right. 90 seconds. One more minute. 1 menit lagi. Silahkan teman-teman. Empat 40 detik lagi. Silahkan yang belum mengisi polling, bisa diisi pollingnya. Oke, 20 seconds, 20 detik untuk mengisi pollingnya. Oke, 5 seconds. Oke, that's it. Polling is closed. Pollingnya sudah ditutup. Hasilnya bisa diperlihatkan nggak nih? Sebentar ya. There we go. These are the results of the polls. Let's see. The first question, pertanyaan pertama. Sejauh mana kamu mengetahui tentang rasisme? How much do you know about racism? 82% answers that they know about racism. And then 12% answered that they know very much, they know a lot about racism. And then 7% said that they don't know about racism. All right, so quite a lot of the participants today know about racism. And then second question is, how urgent is the problem of racism in Indonesia? It's quite diverse. I think it's divided quite evenly. 36% believes that the problem of racism is very urgent in Indonesia. 50%, half of the participants today, I would say around 60% believe that it is urgent, and 15% believes that it's not an urgent problem in Indonesia. Okay, and then the third question is, have you ever been a victim of a racist attacks? 7%. Oh, it's quite high. Actually, half of it, 44%, said that they have experienced racist attacks. And then 50% said that they have never they have never received racist attacks, and 7% don't know. So quite a lot. We'll see how this turns into question and answers later on in the session. But terima kasih banyak teman-teman sudah menjawab. Kita akan langsung mulai dengan sesi yang pertama dengan
percakapan kita dengan Ernest ya. So we're going to start the first session with Ernest. First of all, thank you so much Ernest for coming into our session today. Terima kasih Ernest sudah datang hari ini. Maybe you can kita bisa mulai dengan maybe you can start with introducing yourself a little bit and the work that you do with Amnesty International in United States. Jadi Ernest akan menjelaskan sedikit tentang role dia di Amnesty International Amerika dan kampanyenya. Time is yours, Sil. Go ahead. Yes. Hi, thanks for having me. Hello, everyone. Greetings from the U.S., way over here. Again, Ernest Coverson with Amnesty International USA. I am currently the manager of our End Gun Violence campaign, where I work with a couple colleagues as looking to end gun violence in the U.S., either through legislation, through activism with members and partners in the various cities around the country. Go ahead, Don. Ya, halo semuanya. Sebelum menerjemahkan, saya Dominic, nanti akan interpret Ernest. Jadi tadi Ernest bercerita bahwa sekarang dia menjadi manajer dari kampanye untuk mengakhiri kekerasan senjata atau Manager of End Gun Violence, baik melalui legislasi atau perundang-undangan, kemudian aktivisme, dan juga menjalin kerjasama dengan partner-partner organisasi maupun orang-orang yang ada di US, ada di Amerika Serikat. Go ahead, Ernest. You can continue. So yeah, I so on a day-to-day basis, working to end gun violence. As we all know, it's a as we say, a pandemic before COVID, wherein Black and Brown communities in the U.S. Gun violence continues to be a major issue of life, and so working to end that, has been a huge challenge as well. Ya, jadi tadi Ernest bercerita bahwa sebenarnya masalah kekerasan dengan senjata itu sudah menjadi isu yang sangat besar, bahkan sebelum COVID-19 atau sebelum pandemi ini. Dan terutama kekerasan senjata ini ada di komunitas orang-orang yang berkulit coklat dan hitam, brown and Black communities, dan tantangannya sangat besar. Oke. Jadi itu tadi adalah sedikit tentang peran Ernest di Amnesty International Amerika juga ya. Gitu. So we're moving on to the next question, Ernest. I think how is everything in the United States right now? We've been hearing about the protests for the last 2 or 3 weeks now. Has there been some sort of positive changes from the government? How is everything at the moment? Jadi aku barusan bertanya bagaimana keadaan sekarang di Amerika setelah beberapa minggu ini banyak protes. Apakah sekarang ada perkembangan yang baik dari pemerintah, respon baik dari pemerintah, gitu. Yes. Go ahead, Ernest, you can answer. So it is. It's been an interesting, couple of weeks from the killing of George Floyd. There was also a killing that you may have heard about, Breonna Taylor, in Kentucky by police. And so the protest has continued, as maybe not as strong or as large as initially, but the protests are still going on currently. Ya, jadi tadi Ernest bercerita bahwa protes masih berlangsung dan masih berlangsung sudah 2 minggu terakhir setelah dibunuhnya George Floyd. Dan tadi juga Ernest menceritakan tentang pembunuhan Breonna Taylor di Kentucky oleh polisi. Dan protes tersebut walaupun masih berlangsung, tapi sudah tidak sekuat dan sebesar waktu protes tersebut dimulai. So there's been some legislation
that has been introduced both federally as well in a few states that is looking to adjust um, the laws around the policing and what the police can do. In Kentucky yesterday, they actually passed a law to eliminate no-knock warrants, which is what the police did to go into Breonna's house. And the law is actually called the Breonna Taylor's Law. And so that was passed in Kentucky on yesterday. And then there's some new legislation currently introduced on the federal level to also help curb police abuse across the country. Ya, jadi tadi Ernest bercerita bahwa sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang diperkenalkan baik di negara di tingkat federal maupun di beberapa negara bagian, utamanya tentang policing atau tentang penggunaan polisi gitu, dan apa yang bisa dilakukan oleh anggota-anggota polisi. Dan di Kentucky baru aja loloskan hukum namanya Breonna Taylor's Law atau perundang-undangan tentang Breonna Taylor yang tadi diceritain, dan itu untuk mencegah polisi melakukan apa yang terjadi oleh Breonna. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, waktu itu dia langsung masuk ke rumahnya Breonna kan, dan akhirnya Breonna itu ditembak waktu masih tidur. Dan ada juga perundang-undangan baru di tingkat federal untuk membantu mengurangi police abuse atau pelanggaran hak oleh polisi di beberapa tempat di Amerika Serikat. Perfect. Anything you want to add, Ernest? Just like this is, it's still the beginning. We're hoping that this momentum continues to make change as well. Ya, jadi Ernest bercerita bahwa ini masih permulaan dan diharapkan bahwa momentum ini terus berlangsung supaya perubahan itu terjadi di Amerika Serikat. Perfect. Okay. Yeah, it's been really interesting for us also to watch from here in Indonesia, and it also has sort of invokes also the question, and it challenges a lot of Indonesians as to how are we with racism in our countries. But before Ari explain more about it, I just want to know more about. I want to ask Ernest more about racism in general in the United States. So for the past 2 weeks, people have been protesting, responding to one manifestation of racism, that is a form of police brutality, where a police actually pinning down a black man who was not armed. Has the form of racism in the United States always been in this form, or what are the manifestation of racism that has happened in the last couple of decades? Jadi pertanyaannya itu adalah rasisme yang barusan selama 2 minggu ini diprotes oleh masyarakat Amerika itu kan dalam bentuk polisi yang membunuh seseorang yang tidak bersenjata. Tapi apakah rasisme itu selalu ada dalam bentuk seperti ini atau ada dalam bentuk yang lainnya dalam beberapa dekade ini di Amerika? Yes. Go ahead, Ernest, you can answer. Unfortunately, this is not new. Police, one form or one manifestation of racism has been with the police and its relationship with the African American community, and so from the beginning of Africans being here in the U.S., there's been some form of police, from slave catchers to then form the police. And so they've always had a negative, to a certain extent, relationship with our community. Ya, jadi tadi Ernest, jawaban dari pertanyaan Mas Waskito adalah sayangnya tindakan-tindakan seperti ini itu bukan hal baru di Amerika Serikat. Jadi bentuk manifestasi dari rasisme selalu berhubungan dengan polisi, dan
hubungan dari polisi tersebut dengan komunitas African American atau Afrika Amerika di Amerika Serikat. Dan itu juga bermula dari awalnya orang-orang dari Afrika mulai berada di Amerika Serikat, sudah ada bentuk permulaan polisi gitu. Dan dari dulu juga ada hubungan yang negatif gitu sayangnya antara komunitas Afrika Amerika dengan polisi di Amerika Serikat. And so racism, right, it and it's also manifest in other areas, from education, and what, from what schools we could attend, to now we can attend schools, all schools, but then the financing of those schools are not the same. Financially, we we are still, even getting hired, may not make as much as our white counterparts with the same education, the same experience, but may still make less money at the same job. And so it continues to manifest itself in different ways, in all aspects of society. Ya, tadi Ernest juga bercerita bahwa selain polisi tadi, rasisme itu termanifestasikan di banyak area lain. Contohnya pendidikan. Dulu awalnya dibedakan nih, mana aja sekolah yang bisa dihadiri, gitu, bisa diikuti oleh komunitas yang berkulit hitam. Tapi sekarang memang sudah lebih baik, itu sudah ada perubahan, bisa menghadiri semua, bisa belajar di sekolah manapun, di semua sekolah, tapi financing-nya atau pendanaan sekolah-sekolah tersebut nggak sama. Dan ketika bekerja gitu di tempat pekerjaan, ketika orang-orang berkulit hitam dan orang-orang berkulit putih itu bekerja, walaupun kualifikasinya sama, background atau latar belakangnya sama, mereka nggak akan mendapatkan jumlah bayaran atau uang yang sama gitu. Dan ada juga manifestasi yang berbeda lainnya di beberapa aspek. So it, it's even in 2020, we still find ourselves continuously battling it. But with the invention of cell phones, the police incidents are now being exposed a lot more, and folks are now seeing that what Black folks have been saying all these years is actually true, right? And that they're not making this up, and that police do have challenges, and that that they do treat Black folk different in many times than they do the rest of society. And so racism has continued to be there. It's just changed its form in sometimes, and just being able to expose it now has been the big challenge. Ya, jadi di tahun 2020 ini kita masih, orang-orang di Amerika Serikat itu masih secara terus-menerus memerangi bentuk-bentuk rasisme ini. Dan insiden-insiden yang melibatkan polisi itu sejak ada cellphone, ada ponsel gitu, lebih terekspos, lebih menyebar gitu, dan semua orang lebih tahu nih sebenarnya insiden-insiden ini benar bahwa orang-orang berkulit hitam itu tidak membohongi dan membuat-buat gitu ceritanya, dan itu benar-benar terjadi. Dan benar bahwa polisi itu sudah memberlakukan atau treat Black people, orang-orang yang berkulit hitam secara berbeda dibandingkan dengan bagian-bagian masyarakat lainnya. Dan rasisme itu akan selalu ada, dan tantangan terbesarnya adalah untuk mengeksposnya lebih lagi. That's great. Okay. I mean, that's not great, but
that's very enlightening as well, because you've mentioned how racism has transformed throughout the centuries as well, from first this blatant slavery, and then how the police was used to catch actual runaway slaves, and then how it transformed into segregation, where Black people can't attend white schools, turn into integration but different budgets, and then up until now with different pay from Black and white people, as well as the police brutality that's finally been exposed by the invention of cell phones. So from all this sort of manifestation of racism, how has the African American community addressed all of this? Has the way that African American community addressed it the same, or has it been different? For me, okay. Yeah. We've addressed it, in different ways. You've had some that worked legislatively to address it, to get laws in place that looked to even the playing field. And then you had some, as you've seen over the past couple of weeks, that go to the streets and protest and, raise awareness for the rest of the country. And so it's a very on, which group of folks, you talk to on how they're going to address the issue. Ya, jadi tadi Mas Waskito sempat bertanya bagaimana komunitas Afrika Amerika itu meresponi hal-hal seperti ini. Dan tadi Ernest menjawab bahwa mereka itu mengadresnya atau menanganinya, meresponinya itu dengan cara yang berbeda-beda gitu. Ada yang bekerja di bidang legislatif, jadi membuat hukum, membuat kebijakan yang benar gitu. Dan ada juga orang-orang yang turun ke jalan dan protes untuk meningkatkan kesadaran. Jadi itu tergantung grup yang mana yang kita ajak untuk bercakap-cakap gitu, yang kita ajak untuk sadar akan hal ini. Gitu. And then also, there's another way that we've historically addressed it. It's financially, and showing that financially we have a power. And so, even in the 50s, when they had with Rosa Parks and the bus boycott, wasn't allowed to enter the front of the bus, and all of that we went over a year, 360 some days of we didn't, as Black African Americans in the country, did not ride the bus in Alabama. And so that was a financial strain on the bus company to show that they have to treat us equally. And so financial boycotting has also been a way to force, racism out of various areas as well. Ya, jadi cara lainnya tadi yang Ernest cerita adalah dengan boykot secara pendanaan atau financial boycott. Dan itu menunjukkan bahwa komunitas berkulit hitam memiliki kekuatan juga gitu. Nah, tadi Ernest menceritakan tentang di tahun 1950 ada insiden Rosa Parks and boycott bus, bahwa si Rosa Parks ini menolak untuk naik bis itu karena mereka didiskriminasi, mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam bis lewat pintu depan gitu. Dan boykot itu berlangsung selama 360 hari. Nggak ada satupun komunitas Afrika Amerika yang menaiki bus tersebut di Alabama waktu itu. Dan itu menyebabkan adanya pendanaan yang berkurang gitu buat company busnya, sehingga ya mereka sadar bahwa mereka harus treat African American community itu dengan sama gitu, dengan setara. Okay. One last question, Ernest. What would your advice be for people around the world, for communities around the world that also have racism problem to do in order to first also expose that the racism actually do exist,
and also pressure the government and make change from the experience that the African American communities have had? I would encourage folks to one, stay the fight. It's not going to be easy. As you see here, I mean, we've been dealing with it for 400 years, so it's not going to be an easy fight. But you have to be steady. You have to continue to push and organize. It's really organizing the people to stand up and getting those allies from that ruling group, and having them included in the process. So you can't do it alone. You're going to need both sides to help make the change, but continue to push and continue to do the work on a day-to-day basis. Ya, jadi tadi Ernest itu menyarankan supaya kita semua itu harus tetap berjuang. Perjuangannya nggak akan gampang karena teman-teman di Amerika Serikat itu juga sudah menjalani dan berusaha untuk memerangi ini selama 400 tahun. Harus tetap stabil, perjuangan kita harus konsisten, harus tetap push, harus tetap mendorong dan mengorganisasi orang-orang untuk berdiri, untuk sama-sama berjuang, dan juga kita harus merangkul orang-orang yang sekarang ada di ruling group atau grup yang sekarang mungkin lebih berkuasa gitu, dan juga melibatkan mereka dalam proses perjuangan kita, karena perubahan itu tidak akan bisa terjadi apabila tidak melibatkan kedua pihak gitu. Dan di kehidupan kita sehari-hari, daily basis juga harus berjuang, gitu, harus tetap konsisten. Amazing. I think that's it for the session with Ernest. Thank you so much, Ernest, for your brief description. We hope we can. There are a couple of questions asked directly to you. We can address it later on after Ari's presentation. Terima kasih juga teman-teman. Terima kasih Ernest sudah mengisi sesinya. Nanti kita akan lanjutkan, dan aku mau mengingatkan aja buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung pakai fitur Q&A ya. Bisa langsung diisi sekarang. Jadi nanti pada saat sesi Q&A bisa langsung dibacakan gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembicara selanjutnya, yaitu Mas Ari. Mas Ari, ini tadi kan kita sudah ngomongin tentang Amerika ya, bagaimana rasisme di sana, bagaimana manifestasinya yang macam-macam, mulai dari boykot, mulai dari protes, kemudian juga mulai dengan boykot finansial, gitu-gitu. Nah, sekarang Mas Ari akan mempresentasikan tentang riset-riset amnesti dan juga advokasi-advokasi amnesti berkaitan dengan rasisme di Indonesia. Gitu. Presentasinya akan saya share di screen. There we go. Advokasi Amnesty Internasional Indonesia di Papua. Ari, saya beri waktu 15 menit maksimal. Jadi silakan Ari kalau mau mulai. Oke, terima kasih Waskito. Jadi langsung aja, saya peneliti di Amnesty International akan menyampaikan sedikit terkait sebenarnya hasil penelitian yang sudah kita publish di tahun 2018 lalu. Mungkin bisa next, Was, untuk slide-nya. Oke. Nah, judulnya itu sudah kasih tinggal dia mati. Pembunuhan dan impunitas di Papua. Jadi di tahun 2018 lalu, sebenarnya Amnesty International Indonesia itu telah menerbitkan laporan terkait dengan situasi pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Judulnya itu yang di atas. Judul itu kita ambil dari kalimat yang keluar dari mulut polisi, lalu didengar dengan saksi mata yang melihat saat satu aktivis politik, namanya itu Hubertus Mabel, ya, itu ditembak oleh aparat keamanan saat itu dari jarak 1-2 meter lah, nggak terlalu jauh, sebelum akhirnya aktivis tersebut digeledah oleh polisi. Polisi kemudian nembak, kemudian diangkut ke pick up, lalu keluarlah kalimat itu, sudah kasih tinggal dia mati. Artinya apa? Artinya udahlah biarin aja dia mati, kata polisi. Nah, kasus yang menimpa Hubertus Mabel itu sebenarnya hanya 1 dari 69 kasus yang sudah kasus pembunuhan di luar hukum, unlawful killing, yang dilakukan oleh aparat keamanan yang terjadi di bumi Papua. Jadi selama 2 tahun penuh saat itu Amnesty penelitian, mengumpulkan kasus demi kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi
dari rentang waktu 2010 hingga 2018. Jadi setengahnya itu ada di periodenya Pak SBY saat itu, kemudian setengahnya lagi itu ada di pemerintahan Jokowi. Next, Was. Oke, unlawful killing. Jadi selama 2 dekade sejak reformasi tahun 98 itu sebenarnya pemerintah Indonesia itu sudah janji untuk mengakhiri pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi oleh aparat keamanan. Namun hingga hari ini Amnesty International itu masih menerima laporan terkait dengan dugaan pembunuhan luar hukum atau unlawful killing oleh pasukan keamanan di Papua dan Papua Barat. Nah, pembunuhan yang terjadi ini tuh rata-rata dalam konteks penggunaan kekerasan yang tidak perlu atau berlebihan gitu ibaratnya, excessive use of force terhadap aksi protes massa selama operasi penegakan hukum ataupun karena motif-motif lainnya. Next. Oke, extrajudicial killing ya. Jadi saya mau jelasin dulu terkait definisinya sedikit. Jadi dalam hukum internasional itu sebenarnya tidak ada satu definisi apa sih yang menjelaskan terkait pembunuhan luar hukum itu apa gitu. Atau unlawful killing itu apa. Namun Amnesty International itu mendefinisikan luar hukum itu sebagai pembunuhan yang disengaja berdasarkan perintah atau melalui keterlibatan pemerintah gitu. Jadi secara struktural dan sistematis. Sedangkan eksekusi ekstrajudisial, ringkas, cepat, sewenang-wenang, itu juga termasuk salah satu bentuk dari pembunuhan luar hukum yang dilakukan oleh aparat, bisa juga oleh aparat, atau kelompok non-negara, atau individu lain lah ibaratnya, yang tidak berhasil diinvestigasi atau dituntut oleh otoritas negara. Jadi bukan hanya aparat, tapi bisa juga pihak lain yang tidak berhasil diinvestigasi. Nah, sudah jelas semua pembunuhan di luar hukum ini sudah pasti melanggar hak asasi manusia yang paling fundamental. Satunya adalah hak untuk hidup yang sudah diratifikasi. Ada satu instrumen hak asasi manusia namanya ICCPR atau Covenant Hak-Hak Sipil dan Politik. Itu sudah diratifikasi oleh Indonesia, dan juga hak untuk hidup ini juga sudah diatur dalam konstitusi Indonesia sendiri sebenarnya, dalam Undang-Undang Dasar. Next. Oke, kita ngomongin terkait excessive use of force atau penggunaan senjata yang berlebihan. Jadi di Papua ini kondisinya itu baik polisi dan militer, itu dua-duanya sama-sama terlibat dalam penggunaan kekuatan secara berlebihan. Jadi mereka itu seringkali menembak tanpa adanya peringatan, lalu menembak secara membabi buta tanpa membedakan siapa yang dianggap ancaman, baik kepada masyarakat maupun kepada aparat gitu. Jadi jelas ini merupakan pelanggaran hukum hak asasi manusia, baik secara internasional maupun nasional. Nah, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan di awal, kami sampai saat ini masih menerima laporan terkait dugaan pembunuhan di luar hukum oleh pihak keamanan di wilayah Papua, terutama yang disebabkan oleh penggunaan senjata yang berlebihan atau excessive use of force. Seperti itu. Mungkin next saja, Was. Oke, tadi dari periode Januari 2010 sampai Februari 2018, berdasarkan kasus-kasus yang sudah berhasil dikumpulkan, sudah berhasil dianalisa oleh Amnesty International Indonesia, setidaknya ada 69 kasus yang terjadi dengan 95 korban. Pelakunya itu melibatkan sebagian besar, 34 kasus itu melibatkan kepolisian, lalu 23 kasus itu melibatkan militer, lalu 11 kasus melibatkan kepolisian dan militer secara bersamaan. Kami melihat angka 69 ini kami anggap saja angka konservatif gitu ya. Kami yakin bisa saja lebih dari angka ini, karena ada beberapa alasan seperti wilayah yang sulit dijangkau, tempatnya, lalu juga tidak ada saksi mata. Jadi kami melihat setidak-tidaknya ada 69 kasus yang berhasil kami verifikasi. Lalu next. Ini mungkin secara hampir sama dengan slide sebelumnya. Jadi tadi 34 anggota polisi, lalu 23 anggota militer, 11 polisi dan militer bersama-sama, lalu ada satu kasus itu Satuan Polisi Pamung Praja sebagai pelaku. Nah, pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan ini terjadi di 27 kabupaten di Provinsi Papua, dan Papua Barat dengan total keseluruhan itu terjadi di 42 kabupaten. Jumlah tertinggi atau yang paling banyak itu terjadi di Kota Jayapura, itu ada 9 kasus totalnya dengan 15 korban meninggal. Lalu kami juga mencatat bahwa dari mayoritas korban, 31 korban jiwa itu merupakan pemuda yang di bawah umur. Pemuda dengan berumur 21 sampai 30 tahun gitu. Jadi usia-usia remaja seperti itu.
lalu diikuti dengan umur di bawah 21 tahun, dan lebih dari 30 tahun. Masing-masing jumlahnya sama, itu ada 21 korban jiwa, lalu ada 22 korban yang kami tidak dapat identifikasi umurnya. Nah, dari 88 korban itu, sebagian besar adalah laki-laki, perempuannya itu hanya 7 orang. 7 orang korban perempuan. Jadi mostly laki-laki yang berusia 21 sampai 30 tahun, sebagian besar. Oke, next, Was. Nah, kita lanjut. Tadi dari total kasus itu ada dibagi dua. 41 kasus itu terjadi untuk pembunuhan dalam konteks non-politik. Jadi untuk peristiwa yang sama sekali sebenarnya nggak ada hubungannya sama referendum, tidak ada hubungannya dengan permintaan kemerdekaan gitu. Ini terjadi ketika petugas keamanan misalnya menangani unjuk rasa damai, lalu terjadi kekacauan misalnya meringkus tindak pelaku kejahatan, atau karena pelanggaran individual oleh oknum petugas keamanan. Jadi sama sekali konteksnya non-politik, tidak ada hubungannya dengan permintaan kemerdekaan atau referendum. Nah, 28 sisanya ini yang terjadi dalam konteks politik. Jadi termasuk isu kemerdekaan, isu referendum bagi Papua. Misalnya juga bisa terjadi saat terjadi unjuk rasa damai, atau saat upacara bendera, pertemuan untuk memperingati hari-hari besar keagamaan. Pokoknya yang menarik perhatian massa setempat, tapi juga aktivis pro kemerdekaan. Jadi sudut pandangnya lebih politik. Next. Oke, ini lebih detail aja. Untuk yang tidak terkait kasus politik itu adalah 41 kasus dengan 56 korban jiwa. Lalu untuk yang di luar hukum, untuk yang terkait aktivitas politik, jadi yang terkait dengan referendum, kemerdekaan itu ada 28 kasus dengan memakan 39 korban. Saya kasih contoh agar teman-teman ada bayangan sedikit. Jadi untuk konteks yang non-politik ini, itu ada beberapa alasan. Alasan ketertiban umum, alasan pembalasan. Nah, untuk alasan ketertiban umum nih, saya ngambil contoh misalnya kasus penembakan terhadap pekerja Freeport di Timika. Itu terjadi bulan Oktober 2011. Jadi saat itu ada 8.000 pekerja Freeport itu mogok kerja, minta kenaikan upah. Lalu mereka minta polisi saat itu untuk memfasilitasi pertemuan dengan pintu manajemen, seperti itu kan. Lalu mereka kayak mencoba masuk melewati gerbang, tapi oleh polisi sempat dihalau. Lalu tiba-tiba, sebagaimana disampaikan oleh para saksi saat itu, kepada Amnesty, tiba-tiba Kapolres Timika itu memberi perintah sambil melepaskan tembakan ke udara itu sambil berseru tembak katanya. Lalu para polisi yang tidak berseragam dan juga ada yang berpakaian preman langsung menembaki kepada para demonstran seperti itu. Lalu para pengunjuk rasa lalu berlarian, dan menurut laporan Komnas HAM, walaupun polisi itu ngaku hanya menggunakan peluru karet, tapi ada satu orang namanya Petrus itu terbunuh akibat tembakan peluru tajam. Jadi ini bisa kita lihat ya polanya. Lalu selain itu juga ada alasan pembalasan, misalnya itu terjadi di desa Honelama, ada di Wamena sana. Itu terjadi bulan Juni 2012 di saat ada dua prajurit nih lagi masuk ke dalam pasar saat itu, lalu mereka nggak sengaja nabrak ada dua anak berusia 3 tahun lagi nyebrang jalan. Lalu ada masyarakat ngejar ke tentara itu, memberhentikan mereka. Lalu tiba-tiba ada orang nggak dikenal masuk ke kerumunan dan menusuk salah satu aparat. Meninggal dunia bahkan. Aparat itu meninggal dunia. Tapi warga saat itu menurut kesaksian yang disampaikan kepada Amnesty International tidak tahu nih orang ini siapa gitu. Lalu tiba-tiba setelah itu ada 2 truk batalion tentara itu datang langsung menembaki masyarakat, secara membabi buta, lalu ada menusuk belasan masyarakat menggunakan bayonet, membakar belasan rumah, membakar bangunan, membakar kendaraan warga gitu. Jadi saat itu ada masyarakat yang nggak salah juga kena imbasnya. Lalu ada satu orang warga namanya kalau saya nggak salah ada Elinus Yoman itu meninggal karena ada luka tusuk di bagian tubuhnya. Banyak warga yang saat itu juga akhirnya kabur lari ke desa tetangga untuk menghindari aparat keamanan ini. Jadi kita bisa lihat sebenarnya penggunaan kekerasannya itu sangat-sangat berlebihan, sangat-sangat tidak perlu sebenarnya, akhirnya menimbulkan berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia. Itu tadi untuk contoh non-politik. Kalau untuk contoh politik, saya ngambil satu contoh mungkin penembakan Mako Tabuni
di Abe Pura. Jadi ada bulan Juni 2012 lalu itu ada petugas kepolisian yang tidak menggunakan seragam di Waena, terletak di Jayapura saat itu, menembak dan menewaskan Makota Buni. Makota Buni itu saat itu sebagai wakil ketua Komite Nasional Papua Barat atau KNPB. Lalu polisi nuduh Mako ini terlibat dalam serangkaian aksi dan penembakan pada warga non Papua, termasuk juga pada turis Jerman saat itu. Lalu dituduh juga katanya Makota Buni ini melawan kepolisian saat ditangkap. Tapi sampai sekarang tidak ada proses otopsi yang diketahui publik terhadap jenazah Makota Buni. Jadi nggak jelas aja nih, tidak ada penyelidikan imparsial atau independen yang dijalankan terhadap kasus pembunuhan ini, dan tidak ada seorang pun yang dinyatakan bertanggung jawab atas kematian Makota Buni gitu. Setidaknya tahun 2012 itu ada 7 orang aktivis KNPB yang mati dibunuh berdasarkan oleh pasukan keamanan. Tidak ada satupun yang diperiksa, tidak ada satupun yang dinyatakan bertanggung jawab atas kematian orang-orang tersebut. Begitu. Next, Pas. Oke, tadi seperti udah saya singgung sedikit, dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, langka sekali, jarang sekali investigasi dilakukan, tidak ada mekanisme yang independen, efektif, imparsial untuk menangani keluhan pelanggaran-pelanggaran HAM yang sering sekali dilakukan oleh pasukan keamanan di bumi Papua. Tadi dari 69 kasus itu tidak ada keluhan pelanggaran HAM yang ditangani oleh satu institusi independen. Jadi rata-rata itu kalau teman-teman lihat, hukumannya itu hanya sebatas kode etik atau disiplin gitu. Jadi ini suatu masalah struktural menurut saya, karena misalkan pelakunya polisi, lalu kita laporkan ke polisi juga gitu. Jadi mereka memeriksa anggotanya sendiri atau melibatkan TNI misalnya. Jadi TNI nanti dilaporkan ke, mereka punya mekanisme internal TNI juga. Jadi tentu saja menurut saya sangat-sangat bias. Jadi itu masalah-masalah struktural yang sampai saat ini belum ada satu institusi independen yang berfungsi atau bertugas untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di bumi Papua. Next, boleh? Oke, nah ini sekarang ada hubungannya nih, impunitas. Jadi ada hubungan langsung atau kausal antara kekebalan hukum yang dinikmati para pelanggar HAM, karena mereka kan jadi, ibaratnya mereka jadi kebal hukum nih. Mereka tidak ditindak, mereka tidak dihukum dengan terus terjadinya pelanggaran HAM dalam kasus Papua. Karena mereka tidak dihukum, tidak ada efek jera bagi mereka, tidak ada suatu pertanggungjawaban hukum, kepastian hukum juga lemah, akhirnya efeknya adalah pelanggaran-pelanggaran HAM terus terjadi di bumi Papua hingga hari ini. Sikap mengingkari negara, lemahnya penegakan hukum, ya itu akhirnya ujung-ujungnya adalah impunitas atau kekebalan hukum yang sangat bertolak belakang dengan semangat perlindungan HAM di Indonesia tentunya. Saya akan mengangkat satu contoh untuk bagaimana ada gambaran oleh teman-teman kasus Paniai yang terjadi Desember 2014 lalu, yang menurut saya itu kejadian yang luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Karena pertama korbannya di bawah umur semua, itu di bawah 18 tahun semua. Lalu kedua, peristiwa ini hanya terjadi beberapa bulan setelah Presiden Jokowi itu dilantik gitu. Beliau terlihat punya program kerja di Nawacita yang cukup banyak soal Papua, jadi harusnya concernnya banyak gitu soal Papua. Tapi karena kejadian sepele, karena ada 2 orang anak yang menegur TNI saat itu karena mengendara tidak menggunakan lampu, lalu anak itu kaget, ditegur, TNI itu nggak terima, lalu dia bilang, mengancam ke anak-anak itu, saya akan kembali bersama teman-teman saya. Ternyata benar, mereka kembali dengan sekelompok kawanan tentara, lalu mereka memukuli anak-anak itu dengan ujung senapan. Ada seorang anak itu 16 tahun, saya ingat, namanya Yulianus Yemo, dia itu terluka parah akibat dipukuli oleh tentara. Besoknya, setelah kejadian itu, akhirnya ribuan orang masyarakat Papua saat itu berkumpul di lapangan sepak bola di depan kantor polisi dan pusat komando militer gitu. Mereka sebenarnya hanya melakukan protes secara damai, menampilkan tarian, namanya tarian Waita, khas mereka, khas suku Mepago, sebagai wujud protes. Nah, tapi situasi mulai panas, kemudian para peserta protes melempari pos polisi dengan batu, hanya dengan batu gitu. Kemudian komando militer saat itu menyebutkan, jika massa melakukan perlawanan lebih dari 3 kali, tembak aja, tembak mati. Itu tertulis di dokumen resmi investigasi yang saya dapat dari sumber terpercaya, dan sempat juga dikutip oleh majalah Time saat itu. Lalu situasi mulai kacau, TNI akhirnya menembak masyarakat secara membabi buta, ada 1 orang meninggal, namanya Alfios Yow, 17 tahun, saat sedang menghindari kerusuhan gitu.
Nah, setelah kejadian ini terjadi, sebenarnya Presiden tuh ada memberikan secerca harapan. Di Natal 2014 tuh sudah berjanji untuk menyelesaikan kasus ini gitu. Nah, di 6 tahun setelah kejadian, Februari lalu, Komnas HAM akhirnya menyatakan kalau kasus di Paniai ini merupakan pelanggaran HAM berat. Akhirnya Komnas HAM mengirimkan suatu dokumen atau hasil investigasi ke Jaksa Agung. Tapi di bulan Mei 2020 lalu, Kejaksaan Agung itu mengembalikan lagi hasil penyelidikan dari Komnas HAM dengan alasan yang sangat-sangat klise menurut saya, belum memenuhi syarat administratif maupun prosedural gitu. Jadi selalu berulang-ulang hasil laporan Komnas HAM ini dikembalikan lagi ke Komnas HAM. Jadi belum terlihat belum ada kemauan dan keinginan dari negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Ya tadi seperti yang sudah saya bilang, lemahnya penegakan hukum, lalu impunitas yang terus dipelihara oleh negara, akhirnya masalah situasi pelanggaran HAM di Papua ini tidak selesai-selesai sampai sekarang. Oke, lanjut, Was. Nah, ini terkait juga dengan peserta aksi damai, atau kami di Amnesty menyebutnya dengan tahanan hati nurani atau prisoners of conscience. Jadi negara juga kerap gitu menangkap dan menghukum mereka yang sebenarnya secara damai menggunakan haknya untuk berekspresi dan berpendapat gitu. Negara itu biasanya menggunakan pasal makar, pasal 106 KUHP itu untuk kejahatan terhadap negara. Jadi mereka ini sudah ada, menurut saya ini sudah termasuk ke dalam racial profiling ya. Jadi seolah-olah masyarakat Papua yang berdemonstrasi itu sudah pasti ujung-ujungnya makar atau ingin memisahkan diri dari Indonesia. Padahal kan nggak selalu. Itu salah satu bentuk rasisme menurut saya. Nah, kalau kita lihat di foto ini ada kawan kita namanya Ferry Kombo. Dia ini mantan ketua BEM FISIP Universitas Cendrawasih. Saat itu dia ini ditangkap saat sedang melakukan demo anti rasisme sebenarnya untuk memprotes tindakan rasisme yang terjadi kepada kawan-kawannya mahasiswa Papua yang terjadi di Surabaya dan Malang. Tapi apa yang terjadi? Dia menyuarakan keberatannya atas rasisme, tapi dia ditangkap gitu. Dan bahkan Ferry Kombo dituntut 10 tahun penjara. Kalau teman-teman lihat pelaku yang melakukan rasisme terhadap mahasiswa Papua itu mereka dihukum atau dituntut gitu 5-7 bulan saja. Tapi mereka, teman-teman Papua ini yang menyuarakan pendapatnya melawan rasisme, mereka tuntut dengan berat sekali gitu, 10 tahun. Next mungkin, Was. Ini sudah masuk ke 2 slide terakhir. Posisi kami jelas di posisi Amnesty International. Kami tentu sangat prihatin dengan apa yang terjadi di bumi Papua dengan segala pembunuhan luar hukum dan pelanggaran HAM serius yang terjadi oleh aparat keamanan. Kami juga mengakui bahwa memang terjadi kerumitan ya oleh aparat keamanan di Papua, tapi dalam situasi apapun tidak ada pengecualian bahwa hak asasi manusia itu harus selalu dihormati, batasan-batasan hak asasi manusia harus selalu dipatuhi oleh aparat keamanan. Kami di Amnesty tidak mengambil sikap apapun terkait status politik provinsi apapun di Indonesia, tapi kami meyakini bahwa segala hak terkait dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat itu harus selalu dijunjung tinggi perlindungannya oleh negara. Seperti itu. Lalu next, ini slide terakhir. Rekomendasi kami, negara paling nggak mengakui dulu deh, ada pelanggaran HAM yang serius yang terjadi di Papua gitu. Lalu setelah itu melakukan tinjauan menyeluruh terhadap apa sih sebenarnya protap gitu, taktik SOP lapangan dari polisi, militer, atau aparat penegak hukum lainnya dalam menggunakan kekuatan atau senjata api di Papua gitu. Jangan sampai kekerasan ini terus berulang, lalu memastikan investigasi secara segera, menyeluruh dan efektif kepada seluruh perbuatan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan, lalu memastikan jika cukup bukti yang mereka yang bertanggung jawab harus segera diajukan ke pengadilan pidana, bukan hanya pengadilan kode etik atau disiplin. Lalu memastikan juga para korban atau mereka mendapatkan pemulihan hak atau reparasi dari negara. Mungkin demikian presentasi dari saya. Kita bisa diskusi lebih lanjut nanti saat sesi tanya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Mas, itu masih mute. Oke, terima kasih Mas Ari juga presentasinya. Jadi kita akan langsung mulai dengan sesi pertanyaan ya. Ini pertanyaannya ada banyak, ada
sorry, ada 32 pertanyaan. So there are 32 questions already on the Q&A panel. We have around 20 minutes. Kita punya waktu sekitar 20 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. We have around 20 minutes to answer some of the questions. I'm going to start from the first question posted. Sebentar. All right. So the first question is is from Ilham. I think it's directed towards you, Ernest. Hold on. All right. Is it true that, so basically he said that, why is it that during Trump's era, during Trump's presidency, that this massive protest happened? I guess it's sort of quite simple to answer that question, but I give you the floor to answer it. Go ahead. I think it just manifests, you know, it just became out of everything that was already going on, and then Trump's adding to the fire, it just and then with George Floyd's murder, that just became, you know, the perfect storm for it to happen during this time. Ya, jadi atas pertanyaan tadi, Ernest bilang bahwa itu termanifestasikan dari hal-hal yang udah terjadi sebelumnya gitu. Mulai dari Presiden Trump yang menambah, memicu dan memantik api itu, ditambah lagi dengan pembunuhan George Floyd yang menjadi badai gitulah, jadi perfect storm. Alright. Jadi sebenarnya nggak cuma sekarang aja, tapi memang dari dulu itu sudah ada, tapi kemudian sekarang muncul dengan lebih banyak gitu ya. Dan juga protes-protes yang besar dulu juga dalam sejarah banyak terjadi juga di Amerika, kalau saya boleh nambahin juga. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya dari Purwanto. Selama ini terkesan rasisme itu dipahami kulit putih sebagai pelaku dan kulit hitam sebagai korban. Bagaimana dengan sebaliknya? Ini sebenarnya adalah pertanyaan yang lumayan klasik ya, bahkan di Amerika juga. Mari kita dengar kalau Ernest jawabnya seperti apa. So Ernest, the next question is actually also quite typical sort of question that you might get in the US. So we've always known that racism is always about white people discriminating against black people. But how about the opposite? Does racism actually exist when black people oppressing white people? I don't know whether or not I'm using the right terms, but I guess you can help me answer that question. Yeah, no problem. No, it's not. It can't happen because from the base of racism, you have to have power over someone's life, and so because we're not in the seat of power. Just historically, and even now, there isn't a say reverse, as they try to say many times here in the U.S., a reverse racism, because we don't have the power to do that. Ya, jadi reverse racism itu nggak bisa terjadi kalau kata Ernst, bahwa komunitas kulit hitam yang melakukan rasisme terhadap komunitas kulit putih. Karena basis atau dasar dari rasisme adalah kita harus punya power atau kekuatan yang lebih besar untuk mengontrol kehidupan seseorang atau komunitas tertentu gitu. Dan karena komunitas berkulit hitam itu tidak memiliki kekuatan sebesar itu, maka nggak bisa terjadi. Oke, jadi itu adalah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua yang dijawab sama Ernest. Actually, there are quite a lot of questions for you here, so I'm just going to move on to the next question. Okay. What's the motive behind the murder of George Floyd? Is it purely because of hate towards Black people, or is there any other motive that played a part? And also, why is it that these racial attacks happen quite often done and committed by the police? So, I don't know I think it's why did it happen to George Floyd? I think it's a combination of
of a racist mentality, as well as just how low people see Black people, especially Black men, in the society. To be able to do that, you have to think of them less than. They're not equal. For you to be able to sit on someone's neck for 8 minutes with your hand in your pocket, you have to have a mentality that this person is less than human, to be able to do that with no remorse, that way. So yeah. Ya, jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan George Floyd itu merupakan kombinasi antara mentalitas rasis dengan bagaimana orang-orang itu melihat kaum berkulit hitam, komunitas kulit hitam, terutama laki-laki yang berkulit hitam di masyarakat. Dan untuk melakukan apa yang polisi lakukan terhadap George Floyd, menduduki, maksudnya dengan lututnya gitu di leher George Floyd selama 8 menit, itu harus ada pemikiran bahwa orang itu tidak sama derajatnya dengan saya. Dan mentalitas bahwa seseorang itu lebih rendah daripada diri kita sendiri tanpa adanya belas kasihan atau nggak berkutik sama sekali gitu. There is a second part of the question. Why does it happen? Why did the police do it a lot? Why the police? Why are they killing Black people? Yeah, that's a good question. I think it's as well as, again, power, that they have or that they assume they have. And then, this group of people, specifically Black people, in the U.S. is not, up to par. They're not at the same level as them. And they have this mentality that they have to keep them in check. Keep them in their place. With the media that portrays Black men or young Black men in a certain way. So when they instantly interact with them, that's their frame of reference. They see them as gang members. They see them as violent. They see them as a threat. And so they approach them with that mentality, which then leads to a death, a injury, etc. Ya, jadi balik lagi sama kayak jawaban sebelumnya bahwa itu tentang kekuasaan atau kekuatan, tentang power yang mereka punyai atau yang mereka asumsikan bahwa mereka punya kekuatan itu. Dan mentalitas dan kekuatan tersebut sama yang kayak tadi disebutkan bahwa orang-orang berkulit hitam itu tidak sama levelnya dengan polisi-polisi tersebut gitu. Dan mentalitas polisi itu adalah untuk ngecek gitu, untuk selalu memonitor mereka gitu. Apakah mereka tetap ada di tempat mereka. Dan media juga menunjukkan bahwa orang-orang berkulit hitam itu ada gambaran tertentu gitu. Jadi ketika polisi-polisi tersebut berinteraksi dengan mereka, maka apa yang digambarkan media itu tergambar di kepala mereka. Bahwa mereka adalah anggota geng lah, atau mereka itu sangat violent, dan mereka merupakan ancaman. Sehingga polisi-polisi tersebut mendekati atau meng-approach orang-orang berkulit hitam itu dengan mentalitas seperti itu, dan berujung pada kematian, gitu, kepada kekerasan. Jadi mentalitasnya itu juga ya memang sudah kayak sangat laten di dalam diri mereka juga. Teman-teman, ini di dalam fitur Q&A ini teman-teman bisa like ya. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan satu pertanyaan, di like aja supaya pertanyaannya naik ke atas, oke? Jadi ini yang pertanyaan paling di atas ini buat Mas Ari mungkin, atau juga mau Dom juga jawab sesama researcher Amnesty. Nah, untuk di Papua, bagaimana dengan banyaknya pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat sipil terhadap aparat keamanan? Apakah itu adalah juga pelanggaran HAM? Terus gimana tuh, Ari? Oke, terima kasih Mas Gito. Pertanyaannya klasik banget sebenarnya. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyain sama aktivis-aktivis gitu ya. Gimana kalau ternyata pembunuhannya dilakukan oleh masyarakat? Kami di Amnesty bukan anti hukuman ya, bukan anti penghukuman. Kami tidak menampik
fakta bahwa memang terjadi di bumi Papua juga terjadi banyak sekali pembunuhan-pembunuhan dilakukan oleh mungkin organisasi yang menggunakan kekerasan terhadap aparat keamanan seperti itu. Tapi yang bisa kita bilang adalah ya gunakanlah mekanisme hukum yang memang seharusnya gitu. Gunakan pengadilan yang imparsial, yang adil, yang tidak memihak, yang tidak independen untuk mengusut kasus-kasus tersebut. Kalau kita lihat dari kacamata HAM internasional gitu ya, negara itu merupakan duty bearers. Negara itu punya negara itu punya kewajiban untuk menjamin hak asasi dari warganya. Jadi ya negara di sini yang punya tanggung jawab paling besar untuk memastikan pemenuhan hak dari masyarakatnya. Negara ini kan dimanifestasikan dari juga aparatnya, dari pejabatnya seperti itu. Jadi ya yang bisa saya bilang adalah apabila memang terjadi oleh pembunuhan dan memang terjadi pembunuhan oleh masyarakat sipil terhadap aparat, ya silakan diproses sebagai dengan jalur hukum sebagaimana mestinya gitu. Ya kami tidak anti dengan hukuman di amnesti seperti itu. Kalau aku boleh nambahin, kenapa boleh. Kalau ini nambahin pertanyaannya, jadi kalau kenapa amnesti belanya, kenapa amnesti nggak belain polisi? Itu biasanya sering juga ada pertanyaan kayak gitu. Kalau polisi atau aparat juga dibunuh, kenapa kita nggak belain hak mereka gitu? Ya sebenarnya kasus kenapa? Klasik ya. Ya jadi gini, kenapa amnesti nggak membela polisi? Ya sebenarnya juga tadi yang udah saya jelasin juga gitu. Kalau memang ada tindak kekerasan atau pembunuhan dilakukan oleh masyarakat terhadap polisi gitu, ya silakan gunakan mekanisme yang sebagaimana mestinya. Dan memang dalam hal ini kita harus melihat bahwa negara itu sebagai duty bearer. Jadi negara ya di sini kita fokus amnesti saat di dalam core-nya itu adalah memastikan bahwa negara itu menjamin atau memenuhi hak asasi dari masyarakatnya. Seperti itu. Mungkin kalau Dom mau nambahin, kenapa kita nggak ngebelain polisi, Dom? Kalau biasanya itu karena biasanya ya kalau lagi dalam sesi-sesi kayak gini gitu, kenapa polisi itu nggak kita ada kampanyenya kayak gitu-gitu, karena polisi itu adalah mereka itu berada dalam sebuah sistem yang memiliki kekuatan, teman-teman. Jadi ini adalah polisi nih, polisi itu nggak cuma satu orang nih gitu, tapi mereka tuh bagian dari satu institusi yang sangat kuat kan. Kalau di Indonesia mereka punya senjata, mereka punya kekuatan juga kayak gitu-gitu ya kan. Jadi kalau salah satu dari mereka itu dibunuh gitu, mereka tuh udah punya nih kekuatan untuk melawan itu, untuk nangkap orangnya lah, bahkan nggak tahu apakah fair trial-nya berjalan dengan benar atau enggak kayak gitu. So kalau menurut saya sih jadinya ya polisi itu udah banyak yang bela gitu. Dan yang memang yang dibela oleh amnesti itu adalah orang-orang yang seperti yang tadi dibilang juga sama Ernest, di mana mereka itu berada dalam situasi yang kekuatannya itu sangat-sangat rendah sekali dalam masyarakat gitu. Orang Papua itu kan udah dipandang sebagai orang yang mungkin nggak se advance, nggak semodern kita karena kulit mereka, karena cara pakaian mereka, gitu-gitu kan. Jadi karena itulah mungkin juga secara di amnesti juga kita, kalau misalnya ada polisi, of course itu tetap haknya diambil gitu loh. Tapi bukan berarti, tapi amnesti akan memprioritaskan untuk mengadvokasikan orang-orang yang memang tidak memiliki kekuatan dan di mana keadilan itu belum tercapai, termasuk dalam semua report-report tadi itu diadvokasikan karena memang belum ada keadilannya gitu. Kalau misalnya itu udah adil dan orangnya itu ditangkap ya kita ya udah itu udah ada keadilan di situ gitu. Okay, next question ini it has 9 likes but I'm not quite sure how to answer the question because it's a bit confusing. Ari, kamu juga bisa baca nggak apa nih maksudnya? Hold on. How Indonesian people live in the United States to support campaign, but the government is not giving. There's the Indonesian version one. Oh, Oke. KJRI New York juga mengimbau WNI tidak melibatkan diri dalam unjuk rasa, bahkan diminta menjauhi tempat-tempat berlangsungnya unjuk rasa. Selain tidak terlihat dalam unjuk rasa, KJRI Los Angeles bahkan meminta para WNI tidak mengunggah konten kritik kepada pemerintah atau dukungan pada para demonstran. Ini Ari atau Dom mau menanggapi? Kayaknya ini lebih cocok dijawab sama Ernest ya. Jadi kalau yang aku tangkap kan gimana orang Indonesia di US itu mau support Black Lives Matter. Black Lives Matter kalau ternyata memang dari pemerintah, dari KJRI New York sendiri itu juga kayak ibaratnya menahan gitu ya terkait exposure-nya.
I'm not Okay. really sure how to answer this question. Karena mungkin ini juga jadi kebijakan dari negara juga kan supaya nggak terkena masalah aja selama orang Indonesia ada di sana gitu. Jadi jangan kritik ini, jangan ikut demonstrasi gitu-gitu. Itu kayak biasanya nggak ya seperti itu. Semoga itu menjawab, tapi mungkin itu agak sulit untuk dijawab sama kita ya karena kita nggak tahu alasannya kenapa KJRI bilang seperti itu. Tapi sebenarnya Was, kalau aku boleh nambahin, sebenarnya kan campaign ini juga nggak harus selalu dilakukan kita datang ke spot itu kan. Maksudnya banyak hal yang bisa dilakuin. Contohnya adalah mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Waskito, bisa dengan mengisi petisi atau online campaign gitu. Jadi bentuknya campaign itu bisa atau advokasi tidak harus selalu dilakukan kita datang ke tempatnya melakukan demonstrasi atau seperti apa, tapi bisa juga dilakukan secara online. Apalagi sudah sekarang era digital, kita bisa mengisi petisi. Mungkin itu akan dijelaskan lebih lanjut lah nanti oleh Waskito. Ya. Nah, ini pertanyaan yang ada like-nya 4 ini bagus. Bagaimana cara terbaik melawan rasisme yang terjadi di Indonesia saat ini? Ini pertanyaannya nggak akan aku jawab atau teman-teman Amnesty jawab, nanti akan aku lempar nih ke kalian, ke peserta yang hari ini datang, gitu ya. Tapi nanti ini aku dismiss dulu, nanti aku akan kasih teman-teman. Habis ini kita akan ada forum di mana teman-teman bisa mengungkapkan pendapatnya untuk jawab pertanyaan ini, gitu ya. Supaya yang ngomong nggak cuma kita aja. Oke, aku dismiss dulu. Oke. Now, Ernest, so there's this question from Sahnas. Despite the disappointing response from the US government and police departments, do you think that defunding the police is a possibility in the near future? Are there any plans to maybe reform the conduct of police officers directly interacting with Black people? I think we can all agree that there needs to be some real actions here. Thank you. This is from Sahnas. So, yeah, so defunding the police is is what's, you know, the current movement is to defund the police. But it's not the point of, in most cases, you have some people that wants to abolish the police, right? But then you have some folks that want to, in defunding the police is really like reallocating budget money to programs, organizations in communities that would, and services that would help communities versus always calling the police. If there's a mental issue case or issue that's going on, so instead of calling the police, you're able to call this mental health organization that can come out and do, and, you know, calm down the situation versus calling the police, which may end up in a death situation. And so defunding the police is not totally about, you know, abolishing the police. It's really about how do you reallocate those funds to do things in communities. And I think that it may not stop the police from killing people, but it would benefit communities that, so we don't see that we police our way out of everything. Ya, jadi jawaban atas pertanyaan tadi sebenarnya defunding atau mengurangi pendanaan itu sebenarnya merealokasi budget atau dana yang tadinya besar sekali gitu untuk polisi, tapi dialokasikan kepada program-program atau organisasi-organisasi di komunitas yang akan menolong komunitas itu sendiri gitu. Jadi tapi defunding atau pendanaan ini juga tidak menjadi poin utama di banyak kasus. Ada juga orang-orang yang ingin menghilangkan menghapus sama sekali polisi gitu. Dan maksudnya mengalokasikan budget ke program lain, contohnya adalah daripada memanggil polisi atau menelpon polisi, lebih baik menelpon organisasi-organisasi yang menangani masalah kesehatan mental misalnya, untuk menenangkan situasi daripada memanggil polisi dan akhirnya berujung pada kekerasan maupun hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dan defunding is not abolishing, jadi mengurangi pendanaan itu bukan berarti menghilangkan, tapi again bagaimana mengalokasikan dana tersebut untuk membangun komunitas itu sendiri gitu. Dan mungkin nggak bisa secara langsung memberhentikan tindakan-tindakan pembunuhan dari polisi, tapi bisa memberikan manfaat buat komunitas. Perfect. All right. And
we have 2 more minutes, one minute. I think we can only answer 1 more questions because then we can only have 10 minutes for the rest of the session. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Oh, naik ini. Clarice Handoko. It's rather long, but it would seem to me that despite Indonesia's claim to being a democratic society and despite the statement of equality, blah, 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 personally I'm not even sure if the government is willing to recognize Papuans as equals. Jadi, pertanyaannya ini juga meragukan apakah pemerintah itu sebenarnya mau menganggap orang Papua itu sebagai dalam ranah yang dalam level yang sama dengan orang yang lainnya. Jadi, in your opinion, what would be an effective way to make change happen? Public awareness seems to be the first step forward, but would you agree that the path towards equality has to culminate in legislative changes that would ensure any society would not revert to its history of oppression? I'm going to translate the question a bit. Jadi bagaimana caranya paling efektif untuk membuat sebuah perubahan? Kalau misalnya pemerintah itu kok kelihatannya nggak begitu nggak begitu ada kemauan gitu. Apakah public awareness atau pengetahuan publik itu sepertinya menjadi langkah pertama? Tapi apakah kamu, Ernest, akan setuju bahwa semuanya itu harus dalam bentuk legislasi untuk memastikan bahwa masyarakat itu tidak mengopresi seperti dalam sejarahnya yang lalu? Yes, go ahead, Ernest. So just confirm, the question is legislative the way? Yes, is legislative the way, or is it public awareness? Yeah. Gotcha. Yeah. So I think it's a combination of both. I mean, I think it's educating people. You know, it's interesting, and I don't want to get too long, but it's interesting that a family member just joined, or maybe 6 years ago, joined the Navy, and met white people, white folks in the Navy, other Navy men that had never physically met another Black person. And he went to the Navy 6 years ago now. So you're saying in 2015 or so, it was white folks that had never met. So it's an education piece there. It's a legislative piece that's part of it, as well as just, community connecting and folks really getting out of their comfort zone and wanting to make a change, to see everybody as a human, no matter what their color is, and wanting to see a better America is what it's going to take. Ya, jadi itu lebih ke kombinasi antara dua itu, jadi legislatif maupun kesadaran publik, dan bagaimana kita mengedukasi orang-orang. Dan ada tadi Ernest cerita tentang salah satu anggota keluarga, orang yang berkulit putih yang akhirnya bergabung dengan Angkatan Laut dan akhirnya bertemu dengan orang-orang yang yang belum pernah ketemu orang-orang berkulit hitam sebelumnya, itu tahun 2014 atau 2015. Jadi kombinasi itu antara pendidikan, antara legislatif, dan bagaimana komunitas itu saling menghubungkan orang-orang di dalamnya gitu, dan menarik orang-orang keluar dari zona nyamannya sehingga mau melakukan perubahan dan melihat bahwa semua orang itu manusia. Oke. Jadi teman-teman, sayangnya karena waktu kita tinggal sedikit, itu tadi adalah sesi terakhir untuk pertanyaan gitu. Mohon maaf karena pertanyaannya memang lebih banyak tadi. Nah, sekarang untuk sesi selanjutnya, aku mempersilahkan, aku ada pertanyaan nih buat kita semua. Apa yang kita harus lakukan untuk menanggapi isu rasisme di Indonesia? Ini tadi juga pertanyaan yang diberikan oleh salah satu teman-teman, salah satu pertanyaan, ya kan? Ini nanti saya persilahkan buat teman-teman, aku bisa minta misalnya 3 orang untuk mengungkapkan pendapatnya untuk menjawab pertanyaan tadi. Apa yang harus kita lakukan untuk menanggapi isu rasisme di Indonesia? Yang mau mengungkapkan pendapatnya 3 orang, boleh angkat tangan, nanti akan mute. Oke, ada Malik sama Rizky Valen. Oke, sama Dian Lestari. Oke. Udah ya, 3 dulu ya guys, teman-teman, soalnya waktunya sudah sedikit. Jadi ada Malik, Rizky Valen, dan Dian Lestari. Oke, kita mulai dari Malik dulu. Moderator bisa
Malik HRC. There you go. Silahkan Malik, bagaimana pendapatnya? Ya, kalau menurut saya, karena kurangnya pelajaran di sekolah kayak tentang rasisme di Papua, rasisme karena kan kebanyakan di sekolah tuh hanya mempelajari pelanggaran HAM yang di kasus 98. Sedangkan pelanggaran HAM yang di Papua tuh kurang dibahas gitu sama sekolah. Jadi mungkin harus ada banyak evaluasi lagi di pendidikan, terus juga pelanggaran HAM Papua itu harus juga menjadi pelajaran di pelajaran PKN atau pelajaran IPS sekolah gitu. Karena kebanyakan siswa-siswa sekolah tuh nggak banyak yang tahu tentang pelanggaran HAM di Papua ini. Ya, gitu doang sih. Terus kayak mungkin kita juga sebagai netizen kecil mulai bikin video atau bikin video yang bisa buat orang tuh jadi tertarik gitu tentang permasalahan ini, atau kita ngupload di Twitter atau apa dan segala macam tentang Papua. Jadi orang tuh semakin banyak orang yang upload tentang Papua, semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang repost, jadi semakin banyak juga orang yang tertarik untuk membahas tentang ini. Gitu sih. Makasih Malik. Ya. Oke. Selanjutnya Rizky Valen. Rizky, silahkan. Oh, sama Rizky dari mana? Tinggal di mana ini? Dari Tangerang, Kak. Oke, silahkan Rizky. Oke, kalau dari menurut saya, cara yang terbaik itu bagi kita semua, terutama kaum para muda ini, ya kita harus membiasakan diri untuk menghilangkan kebiasaan untuk candaan-candaan seperti rasis tersebut. Terus walaupun habit-habit kita yang biasa kita anggap itu hal yang biasa dengan mengujarkan rasis kepada teman kita, karena hal itu tuh akan terus jadi seperti mata rantai yang akan ke generasi selanjutnya. Nah, di sini kita tuh sebagai kaum muda harus saling mengedukasi satu sama lain untuk stop untuk bercanda seperti itu. That's not bercandaan, itu bukan bercandaan gitu. Jadi di sini tuh ayo kita yang semuanya udah sadar kalau rasis itu bukan bercandaan, kita satu sama lain saling mengingatkan. Karena itu cara terbaik gitu, melalui kampus-kampus, teman-teman kampus kita, di kehidupan lingkungan sehari-hari kita untuk saling men-share gitu. Apa sih dampak buruknya kalau kita terbiasa untuk berbicara rasis, dan ujaran-ujaran rasis itu yang sering kita dengar, apakah kita menyakiti orang tersebut dengan bercandaan hal tersebut gitu. Ini tuh yang menjadi urgensi di Indonesia saat ini gitu. Yang di mana rasis itu sudah menjadi hal yang biasa buat kita. Nah, jadi kalau menurut saya, ayo kita sama-sama buat kampanye stop ujaran rasis di Indonesia. Mereka saudara kita dan kita semua saudara. Itu aja dari saya, Kak. Makasih, itu menurutku penting banget sih. Memang yang kita harus address juga kalau misalnya teman-teman dengan komunitasnya sendiri gitu adalah itu tadi tuh benar sekali itu bagaimana cuma ejekan-ejekan itu pun juga bisa itu adalah benihnya ya yang kemudian nantinya di belakang bisa jadi lebih buruk dalam manifestasi rasismenya. Nah, terakhir ini dari Dian Lestari. Dian silahkan, tapi sebelumnya Dian dari mana? Ini tinggal di mana? Saya dari Makassar. Halo Dian. Ya, saya dari Makassar. Silahkan. Ya, menurut saya itu harus mulai dari diri sendiri pertama, karena kita tidak bisa menjadi contoh untuk lingkungan kalau kita tidak mulai dari diri sendiri. Kedua, kita itu harus penguatan melalui media. Di media itu kita tidak pernah lihat ada berita soal Papua karena benar-benar di shut up. Seperti kata banyak sekali aktivis HAM, itu benar-benar ditutup dari sejarah bangsa Indonesia. Bukan hanya di pendidikan sekolah, tapi juga di media kita. Tidak pernah sama sekali kita lihat berita tentang protes orang-orang Melanesia. Tidak pernah sama sekali kita lihat berita soal pelanggaran HAM
di media kita, sehingga generasi muda itu tidak tahu. Nah, yang penting itu generasi muda. Mungkin kita itu sulit untuk mengubah yang sudah tua-tua, tapi kalau yang para generasi muda ini, millennials dan Gen Z, mereka itu masih bisa disetting pola pikirnya. Nah, kita harus mulai pola pikir seperti misalnya orang Melanesia itu juga cantik, mereka juga berpendidikan, tidak boleh ada lagi jokes-jokes, tidak boleh ada lagi harmful comments, utamanya di kampus-kampus. Karena saya sering lihat bahkan di kampus-kampus itu masih ada diskriminasi. Nah, diskriminasi itu ada pada bias kita, bahkan kita tidak sadar, mungkin dari dalam diri sendiri kita masih punya bias itu. Nah, bagaimana kita menghilangkan bias itu? Dengan diskusi. Harus lebih banyak diskusi dengan orang-orang Papua, harus banyak diskusi dengan Melanesia, dengan Black, sehingga lama-lama bias itu hilang, utamanya dari generasi muda. Karena mungkin kita sudah sulit mengubah perilaku mereka yang kolot, tapi generasi muda ini masih bisa diselamatkan. Jadi ide saya itu, kita harus menyelamatkan generasi muda ini dengan perbanyak nge-tweet, perbanyak video YouTube, seperti kata komentator sebelumnya, dan juga dengan membebaskan media agar bisa memberitakan hal ini. Nah, pers itu harus diberi kebebasan untuk bisa mengabarkan bagaimana kondisi di Papua yang sesungguhnya. Karena generasi muda berhak tahu, dan kalau kita tidak mampu melakukannya, kalau pemerintah tidak ingin bergerak, kalau misalnya media emang sulit, maka masyarakat sipil yang harus melakukannya. Seperti melalui sosial media, karena di situ kita bisa melakukan gerakan-gerakan, walaupun pelan-pelan, tapi kita bisa melakukannya. Jadi kesimpulannya, kita bisa memulai dari diri sendiri, menghilangkan candaan-candaan dan komentar yang rasis, serta menggunakan media. Itu pendapat saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya yang diberikan. Ya. Amazing. Terima kasih banyak. Ini juga sebenarnya, ini walaupun kampanye amnesti adalah kampanye yang untuk pembunuhan dan juga untuk orang-orang yang dipenjara, kayak gitu, tapi kami juga sangat senang dengan mendengar teman-teman juga dengan pendapatnya seperti ini. Menurutku juga supaya teman-teman jangan lupa untuk speaking up aja. Kalau misalnya teman-teman juga melihat sebuah tindakan yang rasis, ingatkan orang lain gitu. Misalnya sekarang aku di Jogja gitu kan, kadang-kadang juga ada desa yang tidak menerima orang Papua ngekos di situ atau kayak gitu-gitu. Itu memang banyak tuh kita di tempat kita gitu kan. Jadi mungkin dari diri kita sendiri dan juga bagaimana kita supaya berani untuk mengungkapkan bahwa di situ ada rasisme yang terjadi. Oke, 3 orang, terima kasih banyak karena waktu kita sudah habis. I think our time is up. It's already 90 minutes. Jadi satu hal terakhir yang akan aku bilang ke teman-teman, kita sudah sering ngomong tentang bagaimana kita harus beraksi dan kita juga harus menunjukkan support kita kepada mereka, gitu ya. Di dalam chat sudah aku posting 2 petisi yang sekarang sedang dibikin oleh Amnesty. Yang pertama adalah untuk Paniai tadi, untuk anak-anak yang dibunuh oleh aparat keamanan di Papua. Yang satunya lagi adalah untuk kebebasan berpendapat dari Ferry Kombo dan kawan-kawan yang saat ini diancam penjara. Jadi teman-teman apabila memiliki waktu, silahkan bisa mengisi petisi ini dan juga menyebarkan di komunitasnya masing-masing. Ini semuanya ada di website kita dan ini juga ada langsung bisa diklik langsung di situ. Saya mohon maaf sekali kalau misalnya teman-teman yang lain belum sempat untuk mengungkapkan pendapatnya. Ini sepertinya bisa rame, tapi memang waktu kita sedikit juga. Tapi yang pasti terima kasih banyak, pertanyaannya banyak sekali, seru sekali hari ini. Itu saja dari kami. Sampai ketemu di sesi-sesi selanjutnya. Yang pasti akan ada sesi yang selanjutnya ya. Jadi ditunggu juga. Oke? Nanti akan dapat dari email, dari sosial media juga diikuti. Terima kasih banyak teman-teman. That's it for today's session. Ernest, I've concluded the session. Thank you very much for coming on our session today. I'm quite sure it's been amazing for us Indonesian public to know and to hear directly from you, and for you to also answer questions from us directly. It's been a great pleasure and honor to have you in Indonesia through Zoom, of course. I hope we can reconnect again sometimes in the future. But yes, thank you very much. Do you want to say a few last words for the Indonesian audience? Yeah, no, thank you for having me. I really appreciate it, and to the family there in Indonesia, you know, we're here for you. You be there for us, and most definitely anytime you want me back via Zoom, maybe one day in person, please let me know and let's make it happen. Of course. Thank you very much, Ernest.
That's it, teman-teman. Terima kasih banyak sudah datang. Untuk Ari dan Dom, stay sebentar for about 10 minutes to debrief. Alright. Oke, terima kasih banyak teman-teman.